One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di persiapan ujian akhir SMP ya. Di pertemuan kedua ini Miss akan membahas tentang skala dan perbandingan. Ini adalah materi kelas 7. Simak baik-baik ya. Skala itu adalah perbandingan ukuran atau jarak pada gambar dengan ukuran atau jarak sebenarnya. Nah, jika skala suatu peta, misalkan skala 1 banding K gitu ya, jadi jarak sebenarnya tinggal K-nya aja dikali jarak pada peta. Luas sebenarnya kita kuadratkan, karena kan luas itu dia pakai 2 unsur panjang ya, maka K kuadrat kali luas pada peta. Kalau kita bikin segitiganya ya, jadi JP sama dengan S kali JS. Atau S sama dengan JP per JS, JS sama dengan JP per S. Kurang lebih seperti ini. Sekarang soalnya. Pertama, pada denah berskala 1:1.250.000, jarak P ke Q adalah 6. Jarak P ke R adalah 8. Selisih jarak P ke R dengan jarak P ke Q sebenarnya adalah, maka kita cari selisihnya dulu aja ya. Daripada satu-satu kita cari selisihnya dulu. Selisihnya berarti 8 dikurang 6 sama dengan 2 cm. Maka selisih sebenarnya adalah kita kalikan ya. K dikali 2. Maka 2 dikali 1.250.000 sama dengan 2.500.000 cm. Nah, kita ubah ke kilometer. Ke kilometer dibagi, berarti dibagi 100.000 sama dengan 25 kilometer. Oke, berikutnya. Sebuah denah berukuran panjang 6 dan lebar 4, sedangkan ukurannya sebenarnya panjangnya 15 dan lebarnya 10. Skalanya. Nah, skala ini kita boleh pakai salah satu aja ya, nggak perlu dua-duanya. 6 cm dibagi, nah 15 cm, kalau meter dijadiin senti, jadi dikali 100 ya. Oke, maka ini kita bagi ya, 1.500 dibagi 6. Jadi 1/250. Maka skalanya sama dengan 1:250. Satu lagi yang skala. Sebidang tanah dalam gambar berukuran 36 cm x 20 cm. Skalanya 1:300. Luas tanah sebenarnya adalah, nah luas kan panjang kali lebar nih. Maka langsung aja kita iniin semuanya ya. 36 cm. Jadi 36 yang kita kalikan 300. Terus kalau mau dijadiin meter berarti kan dibagi 100 nih. Nah, ini bisa bagi 100 langsung nih supaya satuannya meter. Lalu dikali lebarnya 20 dikali 300 dibagi 100. Nah, ini sudah satuannya meter. Nah, coret 36 dikali 3 108 dikali ini coret dikali 60. Maka sama dengan 6480 meter persegi. Nah, oke, berikut kita masuk ke perbandingan senilai. Ya, perbandingannya ada 2, nanti ada perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai itu berarti kalau salah satu besaran nilainya makin besar, nilai yang lain makin besar juga. Nah, sebaliknya juga sama. Kalau makin kecil, yang satunya juga kecil. Jadi kalau kita tulis perbandingannya, A1 banding B1 sama dengan A2 banding B2. Kalau grafiknya seperti ini, dari kiri ke kanan itu dia naik. Kemudian ada perbandingan terbalik. Nah, jadi kalau salah satu diperbesar, satunya lagi justru diperkecil. Kita tulis perbandingannya, maka A1 banding B1 sama dengan B2 banding A2. Jadi dibalik gitu ya. Gambar grafiknya turun ke bawah. Nah, ini soalnya. Yang pertama.
Jika harga 6 buah buku tulis 15.000, maka harga 30 buku tulis yang sama adalah, jadi ini ada 6 buku. 6 buku itu harganya adalah 15.000. Kalau 30 buku, berapa harganya? Nah, ini perbandingan apa nih? Perbandingan, kalau bukunya bertambah, maka harganya juga bertambah, berarti senilai. Ya. Jadi perbandingannya juga sama. X per 15.000 ini akan sama dengan 30 per 6. Maka X-nya adalah, ini coret 5 ya. 5 dikali 15.000. Sama dengan 75.000. Mudah. Berikutnya, seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor lembu selama 15 hari. Nah, kita tulis dulu nih. Kalau 40 ekor, ini 15 hari. Jika petani membeli 10 ekor lembu lagi, berarti kalau 10 ekor, tadinya 40, maka 40 ditambah 10 ya. Jadi ada 50 ekor. Nah, 50 ekor ini habisnya berapa lama? Nah, kita logika nih. Kalau lembunya makin banyak, maka persediaan makin cepat habis ya. Terbalik dia. Jadi X per 15 sama dengan kita balik 40 per 50. Sederhanain, maka X sama dengan 4 per 5 dikali 15. Coret 3. Sama dengan 12 hari. Maka akan habis selama 12 hari. Berikutnya, Agus dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 hari. Sedangkan Budi dalam waktu 6 hari. Kalau dikerjakan secara bersama-sama, berapa hari nih? Gitu. Nah, ini kita Agus dulu nih. Ya, dalam 1 hari, Agus bisa menyelesaikan berapa pekerjaan? Nah, Agus bisa menyelesaikan 1/3 pekerjaan baru. Ya, karena dia kan nyelesainnya dalam waktu 3 hari. Berarti kalau 1 hari, Agus baru 1/3. Sedangkan Budi baru 1/6. Oke, kalau mereka bekerja sama, ya jadi Agus tambah Budi, berarti 1/3 ditambah 1/6. Samain penyebutnya jadi 3/6 atau 1/2. Nah, jadi kalau setengah pekerjaan, setengah pekerjaan itu 1 hari. Kalau 1 pekerjaan berapa hari gitu ya. Jadi X-nya sama dengan 1/2. Kan X per 1 ya. Nih misalnya sini deh X per 1. Maka X-nya adalah 1 dibagi 1/2. Berarti 1 dikali dibalik 2/1. Sama dengan 2 hari. Gitu. Oke, mudah. Berikutnya. 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Nah, berarti kita tulis dulu nih, pokoknya kalau 30 orang 60 hari. 30 orang itu 60 hari ya. Nah, setelah 30 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 10 hari. Kalau terhenti selama 10 hari, setelah 30 hari berarti kan sisanya tinggal 30 hari nih. Ya, sisanya tinggal 30 hari. Kalau normal itu butuhnya 30 orang. Ya, ini kan tadi patokan kita ya. Tapi ternyata berhenti nih 10 hari. Kalau terhenti 10 hari berarti sisa harinya tinggal 20 hari. Nah, ini butuhnya berapa? Gitu. Nah, kalau harinya makin sedikit, orang yang dibutuhkan makin banyak. Maka X per 30 sama dengan dibalik ya, 30 per 20. Coret. Maka X sama dengan 3/2 dikali 30. 30 dibagi 2, 15. 15 dikali 3, 45. Tapi bukan jawabannya ini. Yang ditanya kan menambahkan berapa nih? Ya, maka tambahannya adalah tersedianya sudah ada 30 orang, maka tambahannya dikurangi 45 dikurangi 30.
15 orang. Gitu. Oke, berikutnya. Jumlah uang Budi dan Rehan 72.000, sedangkan perbandingan uang Budi dan Rehan itu adalah 3:5. Oke, tulis dulu nih. Budi banding Rehan itu adalah 3:5. Nah, selisih berapa nih? Nah, selisihnya berarti kan 5 kurang 3 ya perbandingannya kita. Terus yang diketahui jumlah. Kalau jumlah berarti ya kita tambahin nih 5 tambah 3. Kita kali 72.000. 2/8 dikali 72.000. 72 dibagi 8, 9. 2 kali 9, 18.000. Maka selisihnya 18.000. Ingat ya, jadi yang ditanya ditaruh di atas. Berikutnya. Luas 2 buah persegi adalah 16 dan 36. Perbandingan kelilingnya berapa? Nah, ingat luas persegi itu kan sisi kuadrat. Maka S1 kuadrat banding S2 kuadrat itu 16 banding 36. Maka S1 banding S2 itu diakarin aja nih. Akar 16 banding akar 36. 4 banding 6 atau 2 banding 3. Nah, perbandingan keliling. Keliling itu rumusnya adalah 4 kali sisi. Maka 4 S1 banding 4 S2 sama dengan, ini boleh dicoret ya, tinggal 2 banding 4. Maka keliling 1 banding keliling 2 adalah, ini sederhanain boleh ya, ini 1/2 ya. 1/2. Salah. 4 banding 6 kan 2/3 ya, ini 2/3. Maka sama dengan 2 banding 3. Gitu. Oke? Bisa. Berikutnya, diketahui perbandingan uang Andi dan Bondan 3:2. Kita tulis dulu nih. Ada 3 orang ya. Ada Andi, Bondan, Cindy. Andi banding Bondan 3:2. Terus Bondan banding Cindy 3:5. Nah, ini yang ada dua-duanya Bondan. Maka ini yang kita jadikan patokan. Kita kalikan 2 kali 3, 6. Lalu yang di sini, ini kita kali ini. 3 kali 3, 9. 2 kali 5, 10. Maka perbandingannya 9 banding 6 banding 10. Yang ditanya selisih Andi dan Cindy. Nah, berarti Andi dan Cindy selisihnya 10 kurang 9. Yang diketahui jumlah uang ketiganya, berarti kita tambahin semua nih. 9 tambah 6 tambah 10 dikali 500.000. Sama dengan 1/25 dikali 500.000. Sama dengan, 50 bagi 25, 2. Selisihnya 20.000. Oke, satu lagi. Dalam 5 hari, 3 orang dapat membuat 60 anyaman tikar. Nah, tulis dulu nih, berarti 1 harinya 3 orang itu bisa membuat 60 dibagi 5. 12 tikar. Gitu ya. Berapa banyak tikar yang dapat dibuat oleh 2 orang dalam 3 hari? Nah, berarti 2 orang dulu nih, berapa nih? 2 orang berapa nih? X. Berarti orang yang makin dikit, tikarnya juga makin dikit dong. Maka X/12 sama dengan 2/3. X-nya 2/3 kali 12. Coret-coret 4 sama dengan 8. Ini 1 hari. Maka kalau 3 hari, tinggal kita kalikan. 8 dikali 3. 24 tikar. Gitu. Gampang ya? Oke, mudah-mudahan beberapa latihan soal ini terkait skala dan perbandingan bisa membantu kalian dalam menghadapi ujian akhir nanti. Oke, sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.